Asuhlah anak-anakku. Ditulis oleh Kiai Haji Abdul Syakur Yasin. Bila engkau benar-benar ingin masuk surga di hari akhirat, wahai kekasihku, mulailah saja sejak sekarang. Engkau berusaha untuk membangun surga di dunia ini dengan cinta dan kasih sayang. Tanpa cinta dan kasih sayang selama di dunia, kita tidak punya nilai apa-apa. Surga bukan tempat orang-orang yang bengis dan kejam. Kondisi batinmu dan nilai manfaat yang terkandung di dalam sesuatu sudah cukup jelas dan gamblang. Tidak perlu menggunakan lie detector lagi. Cukup dipandangi dengan kasat mata oleh seseorang yang punya sensitivitas hati yang mendalam. Sehingga dengan demikian, tidak perlu ada manipulasi dan kepura-puraan. Tidak terlalu penting engkau mempertimbangkan bagaimana penilaian orang lain terhadap dirimu. Justru yang paling penting adalah bagaimana engkau melihat dirimu sendiri. Baik orang-orang yang dengki kepadamu, orang-orang yang mengagumi dirimu, dan orang-orang yang ragu melihatmu, semuanya sama-sama tidak paham mengapa banyak orang yang simpati terhadapmu. Ketika engkau mencari peluang-peluang yang dapat membantu untuk mencapai cita-cita, kemudian sulit engkau temukan, maka sebaiknya ciptakan sendiri saja peluang tersebut, bagaimanapun caranya. Selanjutnya, ketika engkau masih merasakan bahwa di dalam dirimu ada harapan, berarti engkau optimis masa depan yang lebih baik akan menghampiri dirimu. Selanjutnya, untuk mengurangi beban psikologis, sebaiknya hormati sajalah orang yang memang layak untuk dihormati dengan penuh rasa jujur. Tetapi untuk orang yang menuntut penghormatan, ya sebaiknya tidak usah. Nanti selanjutnya lagi, konflik yang paling dahsyat akan berkecamuk di dalam dirimu sendiri, yaitu konflik pengaruh antara akal sehatmu dan emosimu sendiri. Apakah engkau pernah merasakan, wahai kekasihku, kenyamanan yang luar biasa ketika menimang kerinduan dalam ruang-ruang imajinasimu, ketimbang ketika aku hadir di hadapanmu? Aku sendiri jujur saja, setiap malam aku menghayali dirimu sebagai pengantar tidur. Selanjutnya engkau menjadi bunga mimpi yang sangat indah. Adapun apa yang engkau keluhkan kepadaku, aku merasa minder akan menjadi istrimu. Aku berpura-pura tidak mendengar, lalu kualihkan pembicaraan kepada persoalan yang lain. Sengaja demikian aku lakukan, karena keluhan seperti itu tidak elok dijawab secara spontan. Tetapi sebenarnya, wahai kekasihku, rasa minder itu tidak selalu negatif. Bahkan dengan rasa minder justru dapat mendorong dirimu untuk melangkah lebih maju. Yang penting, asal jangan sampai rasa minder malah membuat engkau melakukan kesalahan. Kemudian lagi, ketika kesalahan-kesalahanmu itu dilakukan berulang-ulang, maknanya bukan lagi kesalahan, melainkan keputusan dan pilihan. Silakan
Boleh saja engkau berusaha tampil cantik dan anggun. Malah aku semakin senang. Asal saja jangan ada tanda-tanda kesombongan. Termasuk sah-sah saja engkau juga punya musuh. Tetapi yang penting, jangan pernah menghinakan siapapun. Sesungguhnya inti dari law of attraction adalah tidak lebih dari kesederhanaan dalam berperilaku dan kepolosan dalam berpenampilan. Artinya, tidak berlebihan menggunakan make up. Seperti yang pernah aku tegur tempo dulu. Sebenarnya tanpa make up pun, engkau sudah sangat cantik. Adapun mengenai perselisihan dengan beberapa orang temanmu, aku hanya dapat menyarankan kepadamu bahwa menarik diri lebih baik demi untuk menjaga kehormatanmu. Maksudku menarik diri bukan melarikan diri. Adapun melarikan diri dari hatimu, aku pastikan engkau tidak bakal mampu. Sehingga lebih baik engkau dengarkan saja apa yang dituturkan hatimu. Aku yakin betul, wahai kekasihku, cinta itu merupakan tempat berlindung yang paling ampuh, sehingga membuat kita mampu selalu tersenyum sepanjang hari sampai larut malam. Sekalipun kita merasa lelah yang bersangatan dan letih yang merasuk sampai ke tulang sumsum. Adapun mereka teman-temanmu yang selalu menilai kehidupan orang lain, tidak lain sebabnya adalah karena mereka selalu menolak segala keputusan Tuhan. Sehingga hidup mereka sehari-hari hanya berkeluh kesah dan mengelus dada. Untuk itu, dengarkan saja ocehan mereka, jangan sampai masuk ke dalam hatimu. Cintaku kepadamu, wahai kekasihku, muncul dengan sendirinya. Aku tidak pernah memburu cinta. Cinta yang muncul bila dalam kondisi tidak bebas dan tidak merdeka, sungguh tidak ada artinya. Sehingga bila terjadi kadang-kadang ketegangan, terima saja dengan senang hati. Karena itu masih dalam wilayah kewajaran. Jalan tol perlu dibuatkan benjolan-benjolan karena jalan tol tidak pernah membuat seorang sopir menjadi mahir. Sebetulnya, kondisi hatiku sangat sederhana sekali, wahai kekasihku. Sehingga aku dapat merasakan kebahagiaan yang sangat besar ketika engkau memberikan perhatian kepadaku, sekecil apapun. Untuk membangun masa depanmu yang lebih baik bukanlah sekedar angan-angan. Sebenarnya setiap hari dalam hidupmu selalu ada kemajuan-kemajuan. Aku rasakan sendiri, bukan katanya. Hanya saja memang langkahnya lamban dan derapnya perlahan. Namun demikian letak rahasia keberhasilan dalam hidup ini tersembunyi pada sejauh mana engkau mampu mengawal keyakinanmu sendiri dan merawat kemampuanmu untuk terus belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalumu. Nanti di penghujungnya, kebahagiaan itu terletak pada sikap hati yang selalu menerima dengan rasa senang terhadap apapun yang telah menjadi keputusan Tuhan, yang biasa disebut orang dengan takdir atau nasib. Kemerdekaan adalah hak kita semua, wahai kekasihku. Dengan sesuka hati untuk mengatakan apapun kepada orang lain, tetapi tidak kepada Tuhan, karena Dia adalah Sang Pencipta.
Aku banyak paham tentang dunia ini, tetapi sangat sedikit sekali yang aku mengerti. Boleh jadi kematianku terjadi ketika otakku berhenti. Nah, yang kumaksudkan dengan otakku berhenti yaitu manakala aku tidak mampu menyerap pemikiran-pemikiran yang baru. Bahasaku juga berbeda dengan bahasa politik, karena aku bukan politisi. Bahasa politik itu warnanya abu-abu, dirancang sedemikian rupa supaya mampu menyulap kedustaan nampak sebagai kebenaran. Bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang pun bisa dianggap sebagai tindakan pahlawan. Masih dalam logika politik, wahai kekasihku, masyarakat itu ketika semakin menjauh dari kebenaran, maka nanti siapapun yang berani menyuarakan kebenaran pasti akan banyak dibenci orang. Untuk itu, aku berharap engkau mengerti. Yang kumaksudkan adalah, mari kita perbaiki dulu diri kita sendiri sebelum kita menghakimi orang lain. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Sebaiknya kita mampu memberikan contoh kebaikan. Rasa takut di hatiku semakin hari semakin membengkak. Karena aku telah melihat sesuatu yang sangat jauh, yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Selanjutnya, orang lain dapat saja memaksaku untuk mengatakan sesuatu yang mereka inginkan. Tetapi mereka sama sekali tidak dapat memaksaku untuk mengamini keyakinan mereka. Buktinya terjadi berulang kali. Semula mereka melakukan pemberontakan. Tetapi setelah berkuasa, jadi diktator juga. Itulah sebabnya antara diriku dan politik ada polis lain. Sehingga sangat wajar, wahai kekasihku, rakyat yang memberikan suaranya kepada para perampok dan penipu sama sekali tidak boleh disebut korban, melainkan sebagai pelaku kejahatan kolektif. Aku sama sekali tidak mengerti politik. Sekolahku hanya sampai SMK. Bicara yang lain sajalah. Ujarmu mendadak memotong pembicaraanku. Tetapi politik juga merupakan bagian penting dari kehidupan. Bantahku lagi. Sudahlah, bicara yang lain saja. Sahutmu lagi dengan nada gemas. Ya, akhirnya terpaksa pembicaraan beralih kepada yang lain, yaitu tentang rencanamu yang akan bekerja di Jepang sebagai TKW. Ketika itu aku tegas, tidak main-main, tidak setuju dengan rencanamu itu. Engkau bertanya tentang alasan aku tidak setuju. Lalu kujelaskan. Perempuan yang berparas cantik seperti dirimu nanti akan dipekerjakan di nightclub dan diskotek. Astagfirullahaladzim. Ucapmu sambil menutup mulut dengan kedua belah telapak tangan. Lalu kutanya lagi mengenai upah yang dijanjikan. Engkau menjelaskan sekitar 19 juta rupiah per bulan. Ya udah, kalau begitu kutambahi 1 juta lagi menjadi genap 20 juta per bulan. Mulai besok, engkau bekerja di rumahku mengasuh 3 orang anakku. Sudah 3 tahun mereka kehilangan ibu. Ujukku lebih lanjut. Kawin aja sekalian. Pungkasmu sambil tertawa terbahak-bahak. Asuh saja dulu anak-anakku. Nanti setelah engkau akrab dengan mereka, baru kita menikah.
jelasku lebih lanjut dan matamu melotot dengan mulut terenganga. Jadi bibirmu bergetar seperti ada yang ingin engkau tanyakan. Tetapi tidak kuberi kesempatan. Segera engkau kupeluk dan kukecup keningmu. Indramayu, 22 Desember 2022, Kiai Haji Abdul Syakur Yasin.